بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Khatib pribadi mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa berusaha maksimal menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kebahagiaan, yang akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Bahkan mulianya seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala tergantung sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini ada 3 perkara yang kita pasti akan mendapatkannya. Di dalam kehidupan ini ada 3 hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mendatangi kita, atau kita pasti akan melakukannya. Ketiga perkara tersebut adalah, yang pertama, tidak dipungkiri, semua kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita seorang pun yang hadir di sini, bahkan seluruh manusia, yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapatkannya. Kemudian yang kedua, tidak ada pun seorang pun di antara kita yang tidak pernah mendapatkan ujian. Semua kita pernah mendapatkan ujian. Bahkan kehidupan ini bagi orang-orang beriman mayoritasnya adalah ujian. Kemudian yang ketiga, setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam kelalaian. Setiap kita pasti pernah melakukan kemaksiatan. Ketiga perkara ini adalah perkara yang manusia tidak akan pernah bisa lepas darinya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kehidupan manusia terbolak-balik di atas 3 perkara ini. Dia mendapatkan nikmat,
mendapatkan ujian dan jatuh kepada perbuatan dosa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang bisa merespon dengan respon yang baik, barang siapa yang bisa menyikapi dengan sikap yang benar ketiga perkara yang pasti ini, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Maka dia akan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan di dunia, akan tetapi kebahagiaan juga sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dan senada dengannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i tsalas min unwanis sa'adah." Di antara tanda kebahagiaan, alamat kebahagiaan bagi diri seorang hamba adalah mereka apabila diberikan nikmat mereka pandai bersyukur, apabila diberikan ujian mereka pandai bersabar, apabila mereka jatuh kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mereka segera kembali, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga perkara ini, barang siapa yang melakukannya dengan seperti itu, maka dia adalah orang yang bahagia. Yang pertama, semua kita mendapatkan nikmat. Maka bagaimana kita merespon nikmat tersebut adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan di antara kita, umumnya manusia, tatkala dikatakan nikmat, mereka menyempitkan makna nikmat tersebut. Mereka menganggap nikmat tersebut hanya terbatas materi dunia. Mereka menganggap nikmat tersebut hanya terbatas rupiah, dunia dan sebagainya. Akan tetapi sejatinya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu meliputi segala aspek. Bukan hanya materi dunia, bukan hanya kemewahan dunia, akan tetapi semua yang kita rasakan berupa keenakan, nyaman, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita lihat tubuh kita yang sekarang kita miliki. Mata yang kita miliki bisa memandang dengan sempurna. Di mana betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka menggunakan kacamata yang tebal sekali lensanya untuk bisa melihat dengan sempurna. Kita bisa melihat dengan sempurna, melihat dengan nyaman di tengah banyaknya orang-orang yang cacat matanya. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat telinga kita bisa mendengar dengan begitu nyaman. Di tengah banyaknya orang-orang yang terlahir cacat, di tengah banyaknya orang-orang yang untuk mendengarkan dengan baik mereka butuh mengeluarkan uang jutaan rupiah membeli alat bantu dengar, tapi kita diberikan kemudahan bisa mendengar dengan begitu mudah. Kemudian kita lihat tangan dan kaki kita begitu sempurna, bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa kita gunakan untuk mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Di tengah banyaknya orang-orang yang terlahir cacat, di tengah banyaknya orang-orang yang terlahir sempurna, kemudian Allah takdirkan, Allah berikan ujian kepada mereka, diambil nikmat tangan atau kakinya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kiranya kalau mata kita ini buta, telinga kita ini tuli, tangan dan kaki kita ini cacat, apakah ada orang yang mau menerima kita sebagai karyawannya? Apakah ada orang yang mau mempekerjakan kita? Apa yang bisa kita perbuat? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tersebut dengan cuma-cuma. Kemudian kita lihat jantung yang kita miliki begitu sempurna. Silahkan tanya ahli dokter dan sebagainya, begitu canggih saluran-saluran dalam tubuh kita yang Allah ciptakan, begitu berjalan dengan proses yang sempurna. Kita bisa menghirup oksigen dengan begitu nyaman. Coba lihat sebagian saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Mereka untuk menghirup oksigen butuh alat bantu. Mereka harus membeli oksigen. Dan kita yang ada di sini diberikan cuma-cuma dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kiranya kita diperlukan untuk membeli oksigen, berapa oksigen yang harus kita bayar setiap harinya? Tapi Allah berikan kepada kita cuma-cuma. Maka bersyukurlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat Allah begitu banyak. Kemudian dimulai lagi daripada keluarga kita.
Allah berikan kita istri yang begitu menyenangkan hati kita. Allah kirimkan seseorang yang mau hidup bersama kita, menerima kekurangan kita. Allah berikan kita anak di tengah-tengah keluarga kita, menambahkan sakinah mawaddah warahmah di keluarga kita. Allah berikan kita lingkungan yang baik, Allah berikan kita tetangga yang baik, Allah berikan kita pekerjaan yang nyaman di tengah banyaknya orang yang menganggur. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitulah, nikmat Allah tatkala kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda orang yang bahagia, idza u'tiya syakara, apabila dia diberikan nikmat maka dia pandai bersyukur. Dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang semakin taat kepada Allah, memperhatikan syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah kepada Allah. Dengan itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah mentaati zat yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, telah mempraktekkan dengan demikian. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin pengampunan dosa. Akan tetapi kita dapati beliau adalah orang yang paling hebat ibadahnya di antara seluruh kaum muslimin. Dan beliau solat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh istri beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, dijamin pengampunan dosa? Kenapa begini sekali kau menyiksa diri dalam ibadah?" Apa kata Nabi SAW? "Afala akuna abdan syakura." Apakah tidak pantas bagi aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin, tanda kebahagiaan, jadilah orang yang apabila diberikan nikmat pandai bersyukur, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semua kita yang hadir di sini tidak ada yang tidak punya problem dalam kehidupan ini. Semua kita yang hadir di sini memiliki ujian yang Allah berikan kepada kita. Siapapun di antara kita pasti punya ujian. Jangan kira yang berbicara di depan ini tidak punya ujian. Kita punya ujian semuanya. Hanya saja ujian kita berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan materi, ekonomi. Ada orang yang diuji dengan keluarganya, istrinya. Ada yang diuji keluarganya mapan, istrinya cantik, tidak punya anak. Ada orang yang diuji dengan mertuanya, ada orang yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang orang diuji dengan tetangganya yang suka mengganggu dia, dan seterusnya. Banyak ujian kita. Intinya semua kita punya ujian. Hanya saja ujian kita berbeda-beda. Akan tetapi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian adalah syarat pasti untuk membuktikan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah mereka manusia dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, lantas mereka tidak diuji? Pasti mereka mendapatkan ujian. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan ujian. Banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Allah menyiapkan pahala tanpa batas bagi mereka yang bersabar. Dan ingat, ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Allah tidak mungkin memberikan kita ujian di luar kemampuan kita. Dan ingat, ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak selamanya ujian. Ada kalanya Allah akan berikan kita kemudahan. Tatkala diberikan ujian, yakinlah kita tinggal menunggu waktu di mana Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Tapi yakinlah pertolongan Allah akan datang, dan bersabarlah, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir,
Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Setiap kita pasti pernah jatuh kepada kesalahan. Bahkan tidak ada jaminan setelah hari ini kita tidak berbuat dosa, tidak ada. Maka di antara tanda kebahagiaan adalah seseorang tatkala dia jatuh kepada perbuatan maksiat, dia segera kembali. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah sebesar apapun dosa kita, tatkala kita tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah bagi orang-orang yang melampaui batas, bermaksiat, menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya, sebesar apapun itu, selagi kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang apabila diberikan nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tatkala kita diberikan ujian, yakinlah ujian tersebut tidak selamanya akan berupa ujian. Ada kalanya Allah akan memberikan kita pertolongan, dan ingat, tatkala Allah berikan ujian kepada kita, ujian tersebut tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Bahkan ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk Allah ingin mengangkat derajat kita atau menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, itu bahkan menjadi bukti Allah mencintai kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah berikan mereka cobaan, dengan demikian akan meninggikan derajat mereka dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang segera kembali kepada Allah. Kita manusia memang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang selamat dari perbuatan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan jatuh kepada perbuatan dosa adalah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla, ada kesalahan dari khatib pribadi dan dari syaitan. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepadanya sampai akhir hayat, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. بسم الله الرحمن الرحيم